Oke, halo teman-teman, bergabung lagi dengan saya di Hobi Service ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang cara mengetahui kapasitor short ya, atau mengetahui komponen short seperti apa. Jadi kita akan gunakan multitester Aneng AN9002 digital ya. Caranya seperti apa? Tentunya di sini kita akan menggunakan bantuan dari Borneo ya, Borneo skematik untuk mempermudah pekerjaan ya. Kalau tidak menggunakan Borneo, apakah bisa? Tentunya bisa. Jadi kalau kalian nggak menggunakan Borneo atau tidak menggunakan skematik, kalian itu harus mengukur semua di kapasitor-kapasitor ini. Kapasitor itu seperti apa? Nah, kapasitor itu seperti ini ya, saya akan tunjukkan. Dia itu bentuknya kotak persegi panjang ya, warnanya yang coklat seperti ini. Ini namanya kapasitor, yang gede-gede dan juga yang kecil-kecil. Kalau untuk yang kotak persegi panjang ini, yang warna hitam ini namanya resistor. Jadi kalian harus tahu. Untuk lebih tepatnya kita itu harus menggunakan yang namanya skematik. Oke, kita akan coba mengukur resistor yang short itu seperti apa dan yang tidak short itu seperti apa. Di sini ini nggak ada yang short ya, kebetulan di sini normal. Jadi kita akan ukur dulu yang nggak short itu. Yang nggak short itu ciri-cirinya seperti apa. Nah, di sini saya akan pilih untuk mengukur komponen yang short itu kita harus pilih yang ini ya, ohm, di bagian ohm atau bagian dioda mode. Oke, kita akan mulai untuk mengukur di kapasitor ya. Untuk mengukur komponen yang short, probe merah kita taruh di ground ya. Dan probe hitam kita akan jalan di setiap kapasitor, kita akan ukur seperti ini. Oke, di sini kita akan mencari di kapasitor ini kan ada dua sisi ya, sisi sebelah sini dan juga sebelah sini. Ini salah satu sisinya pasti dia akan ke ground ya. Kalau ke ground pasti dia akan short seperti ini. Dia akan menunjukkan angka 00,0 ohm. Ini tandanya titik sebelah sini ini terhubung langsung ke ground. Jadi ini adalah ground dari kapasitornya. Lalu yang sebelahnya, nah seperti ini, dia akan menunjukkan nilai 2,994 atau 995 kilo ohm. Jadi 2,996 ini adalah 2 kilo 996 ohm atau biasa disingkat dengan 2,9 kilo, seperti itu teman-teman. Kalau menunjukkan seperti ini biasanya dia tidak mengalami short. Lain halnya kalau kita hubungkan di sini, dia di avometer dia menunjukkan angka seperti ini namanya short teman-teman. Nah seperti itu. Kalau seperti ini nggak short ya. Kalau dibalik bagaimana? Coba probe hitam kita taruh di ground, lalu probe merah kita taruh di plusnya. Nah, nilainya akan berubah, dia 4,338 kilo atau 4,3 kilo. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau kita taruh di sisi sini, sebelahnya dia akan terhubung ke ground karena kaki yang sebelah sini ini adalah groundnya. Seperti itu teman-teman. Nah, area mana saja atau titik mana saja yang harus kita ukur untuk mengetahui apakah HP ini mengalami short atau tidaknya? Tentunya kita harus menggunakan yang namanya Borneo skematik atau skematik dari HP-nya tersebut. Kita akan buka untuk skematiknya. Oke, kita akan menggunakan skematik Borneo ya. Kalian bisa berlangganan skematik Borneo ini. Ini berbayar ya teman-teman.
3 bulan itu sekitaran 200.000, ada yang 1 tahun sekitaran 550.000. Kalian bisa order, linknya akan saya taruh di bawah, kalian bisa order di situ. Untuk kebutuhan teknisi ini sangat recommended sekali. Oke, kita akan pilih di bagian hardware solution, kita pilih Oppo karena HP ini mesinnya adalah Oppo A37 yang Qualcomm, jadi saya akan pilih yang Oppo A37 Qualcomm. Jangan sampai salah ya, ini Oppo A37 Qualcomm karena kita akan mengukur kapasitor atau komponen mana yang short. Jadi kita akan gunakan V in out ini ya teman-teman. Ini untuk mengukur short setelah IC power ya. Jadi keluaran IC power ini biasa dia kan akan keluar tegangan-tegangan seperti 1,5, 1,8, 2,8 keluaran dari IC power ini. Kita akan ukur apakah ada yang short atau tidak. Lain halnya kalau yang short itu di bagian sebelum IC power. Jadi kita akan ukur di bagian konektor baterainya seperti itu. Kalau shortnya setelah IC power, nah kita ukurnya menggunakan skematik yang in out volt ini teman-teman. Jadi biar kita nggak salah ukur, nggak salah jadi ini biar kita itu cepat analisanya, harus menggunakan skematik seperti ini. Oke, kita akan silakan ini ya, seperti ini saja. Mungkin segini ya. Oke, kita akan ukur dulu di bagian mana ya, di bagian sini dulu teman-teman. Kita akan gedekan. Nggak harus di kapasitor ya, karena short itu bisa terjadi di mana saja, di jalur tegangan teman-teman. Ini adalah jalur tegangannya. Jadi apabila di kapasitor ini adalah jalur tegangan untuk USB V-charge, ini juga jalur tegangan. Jadi biasanya yang terjadi short itu adalah di jalur tegangan. Kalau nggak di jalur tegangan, dia nggak mungkin ada short ya. Kita akan ukur dulu di bagian sini, C3323 ini, letaknya di sini. Mana ini? Ini ya. Kalau ya letaknya di sini. Kalau di bawah ini adalah jelas, ini ground, dan kita akan ukur yang sebelah sini. Apakah dia mengalami short? Oke, dia tidak mengalami short ya. Prop hitamnya kita taruh di ground, lalu prop merahnya kita taruh di sini. Dia tidak mengalami short. Dia 0,6 mega malahan, dia jauh. Dia nggak short. Lalu kita geser ke yang sini. Sebelah sini. Oke, dia nggak short ya. Ini jalur charger dari USB charger, dia nggak short. Dia 3,949 kilo. Oke, dia nggak short. Kita lanjut lagi di bagian sini, VPH powernya. Ini tegangan dari baterai ya. Oke,
dia 2,6 mega, nggak short ya. Kalau short itu dia akan ke 0 seperti ini. Kita ukur sebelah sini juga. Dari VBAT-nya ini tegangan baterai jalur baterai ya. Jalur baterai nggak short. Coba kita balik. Ya 2,7 kilo. Kalau yang ini tadi 2,7 kilo, jadi nggak short. Untuk kapasitor itu kita akan ukur lagi. Semua kita ukur ya, yang ada yang ada di skema ini, yang ada tulisan-tulisan ini kita ukur semua. Apabila dia short, maka kita harus melakukan penembakan di situ. Caranya seperti itu ya teman-teman. Kita akan ukur seperti ini. Kita akan ukur di bagian ini. Ini adalah bagian C2321 VREC L6. Ini tegangannya adalah 1P8. Ini 1,8 harusnya. Tegangan 1,8 nya apakah mengalami short atau tidak, letaknya di mana? Di sini ya teman-teman. Dia bukan di kapasitor tapi di sini. Ini juga berpotensi short ya. Jadi short itu nggak harus di kapasitor. Nah, dia 0,7 kilo, dia nggak short. Kalau short itu sekitaran 0,000 ohm itu baru short. Lalu kita lanjut ke sini. C2312 VREC S3 1P3, ini 1,3 volt. Tegangan 1,3 volt. Kita ukur tegangannya di sini tuh 2,985 kilo. Jadi 2,9 kilo, dia nggak mengalami short. Jadi seperti itu ya caranya mengukur. Jadi kalian harus mengukur semuanya, ini diukur hingga selesai. Apabila tidak ada short, berarti nggak ada masalah di bagian di bagian kapasitornya dia normal gitu. Jadi seperti itu cara mengukurnya. Dan apabila salah satu mengalami short, ya kalian harus melakukan langkah selanjutnya, yaitu penembakan menggunakan MBR sesuai tegangan yang ada di sini. Misalnya ini 1P8. Nah, kalian tembak misalnya shotnya di bagian mana ya? Sini tadi 1P3 ini ya, kalian harus tembak di bagian kapasitor ini menggunakan tegangan 1P3 atau 1,3 volt, atau bahkan kalian harus menembaknya dengan tegangan 1 volt seperti itu. Atau kalian cari titik ini atau kapasitor ini menuju kemana, itu harus kalian cari dulu. Dia nyebarnya kemana, ke CPU atau ke kamera, seperti itu. Kalau di sini ini HP normal ya, nggak ada yang short. Itu tadi adalah cara bagaimana menentukan HP ini short atau enggaknya. Ya caranya seperti itu teman-teman. Oke, cara mudahnya seperti itu. Jadi kalian itu harus menggunakan yang namanya Borneo skematik. Oke, kalau nggak menggunakan Borneo, kalian pasti akan kebingungan ya, titik mana yang harus diukur. Jadi kalian akan kebingungan. Nah, ini ada kapasitor yang nggak ada titiknya. Sebenarnya ini terhubung sih, mungkin dari kapasitor ini dia terhubung ke sini. Ya, kita nggak tahu. Namanya juga elektronik ya, harus ada yang namanya skemanya. Oke teman-teman, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe di channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain video.